kejadian luar biasa. Apa sih mukjizat itu, sudah ada yang tahu? Jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ya, ini kejadian ataupun mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya. Jadi mukjizat ini kan yang diberikan Allah kepada nabinya agar nabi itu bisa dipercaya akan risalahnya itu benar-benar terjadi. Jadi ketika nabi mengalami kesulitan atau mengalami bahaya, Allah itu langsung mendatangkan mukjizat agar nabi itu bisa melewatinya. Dan pada firman Allah mengenai mukjizat, ayo bisa dibaca-baca bersama-sama. Jadi di sini tuh Quran surat An-Nisa ayat 174 itu menerangkan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Dan di sini juga ada beberapa mukjizat seperti ini, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ini Nabi Musa, Nabi Nuh. Ini Nabi Ibrahim dibakar tidak dan mukjizat Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Jadi bisa diingat-ingat dan bisa dipelajari mukjizat itu apa. Ya, mukjizat itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Nah, ini tuh kita sedang membahas mukjizat sekarang. Dan mukjizat itu ada dua, mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah itu mukjizat yang tampak dan bisa dilihat dari panca indera, bisa dilihat ya, seperti ini, seperti tongkat Nabi Musa. Jadi mukjizat kauniyah ini mukjizat yang tampak oleh panca indera, oleh mata. Jadi ini waktu Nabi Musa dikejar oleh kaum Musa harus berhadapan dengan laut yang sangat luas dan sangat airnya itu deras. Jadi Nabi Musa itu membawa tongkat dan tongkatnya itu dibutuhkan ke laut dan lautnya itu bisa membelah dan bisa seperti tanah, bisa, dan Nabi Musa sama kaumnya itu bisa melewati nyeberangi sungai. Dan kaum Quraisy itu nyusul Nabi Musa, tetapi Nabi Musa sudah saris ke seberang lautan. Jadi Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut dan lautnya itu nyambung lagi. Jadi kaum Quraisy yang musuhnya Nabi Musa itu tenggelam dan lanjut ke bawah arus laut. Terus mukjizat yang kedua itu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah itu mukjizat yang hanya dipahami oleh akal, yaitu berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi mukjizat itu ada dua, apa? Kauniyah dan akliyah. Kalau kauniyah itu dapat dilihat oleh panca indera berupa tadi kisah Nabi Musa sama tongkatnya, dan yang kedua itu mukjizat akliyah, ada itu berupa Al-Qur'an, yang berupa Al-Qur'an. Nah,
sebuah masjid, tiang kokoh. Tiangnya itu kan terbuat dari pecahan kayu-kayu kecil. Pecahan kayu-kayu kecil ada 4 tiang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karomah kepada Sunan Kalijaga. Jadi 4 tiang yang berdiri di masjid itu bisa kokoh dan bisa nyambung jadi satu. Kalau secara logika, pecahan kayu-kayu kecil itu bisa menjadi tiang? Tidak kan? Kalau tidak dimukjizati Allah sebagai karomah seperti itu. Dan itu hanya orang tertentu ataupun wali-wali yang bisa diberikan karomah seperti itu. Yang kedua itu ada ma'unah. Ma'unah itu apa? Dulu ma'unah itu anugerah yang diberikan kepada hamba yang soleh dan taat. Jadi ketika Udin itu berada di rumah, Udin itu sendirian di rumah, dan tiba-tiba rumahnya itu ya amit-amit ya, misalnya contoh misalkan rumahnya itu ada ataupun kena kebakaran seperti itu. Misalkan Udin itu berada di dalam rumah dan tidak bisa keluar, tapi dengan izin Allah ataupun dengan mukjizat yang ma'unah yang diberikan Allah kepada Mas Udin, jadi Udin itu bisa membobok tembok. Padahal Udin kan masih kecil ya, kalau secara logika Udin itu tidak kuat dan tidak bisa membobok temboknya. Jadi dengan ma'unah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Mas Udin yang masih kecil itu bisa membobok tembok dan bisa keluar dan bisa selamat dari api. Seperti itu kalau ma'unah. Dan yang ketiga itu ada irhas. Jadi irhas itu apa? Irhas itu kejadian istimewa yang terjadi pada diri seorang rasul yang belum diangkat menjadi rasul. Jadi irhas itu merupakan tanda-tandanya akan diangkat menjadi seorang rasul. Jadi contohnya itu Nabi Isa. Nabi Isa itu kan dilahirkan tanpa seorang ayah. Jadi irhas itu merupakan tanda-tanda sebelum diangkat menjadi rasul. Itu merupakan irhas itu ada tanda-tandanya terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi dicoba dulu baru langsung bisa bicara padahal masih bayi. Dari mukjizat dan kejadian luar biasa. Kan itu mukjizat apa pengertiannya? Mukjizat kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Kejadian luar biasa. Apa sih hikmah kita mempelajari mukjizat dan kejadian luar biasa? Yang pertama, kita dapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya lagi apa? Kita dapat percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah bahwasanya ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita itu percaya bahwasanya kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita jalani itu akan berimbas baik, akan ada kemudahan. Kesulitan pasti akan ada kemudahan. Seperti itu. Berarti kita itu harus percaya dan yakin bahwasanya Allah itu benar-benar ada dan meyakinkan kalau ada kesulitan pasti akan ada kemudahan dan kita pasti akan menjalankan semuanya. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham materi yang kan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akan mengetes kalian ya. Ibu sudah membuat permainan. Jadi permainan ini akan mengukur sejauh mana kalian memahami pelajaran yang sudah Ibu terangkan pada pagi hari ini. Nanti kalau kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, pasti kalian akan bisa menjelaskan
Jadi nanti ibu akan mengacak jawaban ini dan ibu akan bagikan kepada kalian. Nanti kalian maju juga dan menempelkan. Jadi nanti bisa ditempelkan ke soalnya, soal dan jawabannya. Dan nanti itu kan akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Oke, bisa dimulai. Ivan, maju dulu. Maju. Nabi ayo apa mujizatnya? Sabar. Bisa dibuka ya, huruf-hurufnya yang ada di belakang kertas bisa dibuka agar tidak lama. Nah, ayo yang kedua, Mas Angga, pertama putar ini dulu. Nabi bisa itu apa sayang? Bisa itu bisa menunjukkan orang yang sudah ini sudah maju semua kan, sudah ditempelkan. Sudah tadi kan sudah ada Mas Ivan, Mas Angga dan sudah ditempelkan orang sudah benar semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pelajaran yang kita pelajari pada hari ini mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mukjizat itu merupakan kejadian luar biasa. Kejadian luar biasanya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, para nabi atau para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya agar risalahnya itu diakui dan benar-benar percaya akan kebenaran risalahnya. Jadi sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Berhubung waktunya juga sudah habis, maka ibu kasih tugas untuk mengerjakan LKS ya, buku halaman 27. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya halaman 27.